Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabdamu, nyatakanlah firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan sabda Tuhan terambil dari 1 Samuel 17, ayat yang ke-39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Sahabat yang dikasih Tuhan, ceritanya ini kelanjutan dari yang kemarin ya. Daud mulai diizinkan dan dipersiapkan oleh Saul untuk menghadapi Goliat untuk berperang. Dan dengan standar perang, maka seorang prajurit harus mengenakan baju sirah perang dengan kesiapan kelengkapan pedang untuk bisa berperang melawan Goliat. Tapi ketika Daud mencoba baju perangnya Saul, menggunakan pedangnya dan seterusnya, dia malah tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bergerak leluasa untuk berperang. Itu bukan bajunya, itu bajunya Saul, itu bajunya orang lain. Dan dia nggak bisa menggunakan ukurannya, nggak bisa menggunakan kebiasaannya dan seterusnya. Kemudian Daud meletakkan itu, minta izin untuk tidak menjadi orang lain, menjadi dirinya sendiri, dengan segala kecakapannya, dengan segala keterampilan dan pengalaman dia menghadapi beruang, serigala, dan berbagai binatang liar. Maka dia letakkan itu dan dia berhadapan dengan Goliat dengan Daud sebagaimana apa adanya dia. Disitulah letak kekuatannya dia. Sahabat yang dikasih Tuhan, kita belajar yang pertama gini, kita nggak bisa menggunakan ukuran baju orang lain untuk kita pakai. Jadi nggak bisa. Orang punya bajunya masing-masing, orang punya ukurannya masing-masing. Dan kita juga harus bijaksana supaya kita nggak memaksakan orang lain menggunakan ukuran baju kita. Ini beda gitu. Orang punya cara pandangnya lain-lain, orang punya cara dan sudut pandangnya beda-beda. Enggak kemudian karena dia berbeda, kemudian kita anggap dia enggak benar, dan kemudian kalau enggak pakai baju seperti yang saya pakai maka dia salah. Atau sebaliknya, ketika saya memakai baju akan saya sebut sebagai baju yang tepat kalau dapat validasi orang lain bahwa itu yang paling tepat saya pakai dan seterusnya, bukan berdasarkan apa yang jadi kebutuhan personal saya. Maka yang pertama, kita nggak bisa pakai ukuran baju orang lain kita pakai, demikian pula kita nggak bisa memaksakan baju kita pakai untuk dipakai orang lain kalau kemudian standarnya, ukurannya, pengalamannya berbeda. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa untuk memenangkan sebuah pertempuran, kita nggak perlu menjadi orang lain. Mulailah dari apa yang kamu bisa. Mulai dari apa yang kita bisa, tidak kemudian membayangkan kalau saya nanti jadi dia begini, begitu, baru saya bisa mengalahkan perlawanan kehidupan. Kalau saya anaknya ini, anaknya itu, maka saya akan jadi sukses, bla bla sebagainya. Enggak. Kita nggak boleh menggunakan bajunya orang lain. Kita nggak boleh pakai ukuran, standar, dan pengalaman dan kondisi orang lain. Jadilah diri kita apa adanya, seperti pengalaman-pengalaman spiritual kita, pengalaman-pengalaman batiniah kita, pengalaman-pengalaman hidup kita yang membentuk kita. Dan selalu fokus pada itu, kembangkan itu, dan kita akan jadi yang terbaik sesuai dengan versinya kita, bukan versinya yang lain. Kemudian yang ketiga, kita belajar akhirnya bahwa Daud diizinkan
untuk menjadi dirinya sendiri oleh Saul. Dan dalam hal ini tentu kita perlu mengapresiasi Saul yang tidak memaksakan, tetapi membuat Daud memiliki versi terbaiknya sendiri. Kita juga perlu belajar supaya kita bersikap sama kepada generasi setelah kita. Anak-anak kita bukanlah fotokopian kita. Anak-anak kita bukanlah orang dengan ukuran baju seperti orang tuanya. Dia punya ukurannya sendiri, dia punya versi terbaiknya dia. Dia punya cara tersendiri menghadapi kehidupan ini. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menemani dia untuk sampai pada versi terbaik yang bisa dia kembangkan. Dan kiranya itu yang akan menjadi bekal anak-anak kita untuk menghadapi berbagai pertempuran kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita menghayati kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami menghayati sabda-Mu. Bagaimana Daud sudah mencoba untuk menjadi standar peperangan prajurit, tetapi toh tidak bisa dia kerjakan, tidak bisa dia berjalan, dan tidak leluasa ia untuk mengembangkan dirinya. Mampukan kami menghayati ada versi terbaik dalam kehidupan kami, dan kami tidak akan mengukur orang lain dengan ukuran baju kami. Demikian pula kami tidak akan membuat orang lain harus menggunakan standar ukuran baju kami. Semua orang punya versi terbaiknya. Mampukan kami juga untuk belajar menghidupi keragaman dalam kehidupan ini. Demikian pula mampukan kami sebagai orang tua mendampingi dan menghadirkan anak-anak menjadi versi terbaiknya, bukan hanya sama dengan orang tua, tetapi mereka punya versi terbaiknya. Mampukanlah kami dan mampukanlah setiap orang tua untuk mendampingi anak-anak tumbuh, berkembang, dan menjadi terbaik sesuai dengan versinya seperti yang Engkau siapkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.